Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bisa bangun dan beraktivitas, diawali dengan sholat subuh berjamaah. Yang sholat subuh berjamaah ini sangat berat bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik. Maka sungguh suatu kenikmatan ketika orang bisa sholat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan setelah itu bisa mengawali aktivitas yang berikutnya dengan aktivitas yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan ini baca kitab prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau juga nubdah bil akidah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai masih dalam pembahasan rukun Islam yang ketiga, ini zakat. Berikutnya adalah yang keempat, qala mu'allif rahimallah wa amma shaumu ramadan fa huwa ata'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil muftirat fi nahari ramadan. Adapun puasa Ramadan, ini rukun Islam yang keempat. Adapun puasa Ramadan, maka ia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Mulai sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari di siang hari di bulan Ramadan, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan puasa Ramadan ini, Ramadan salah satu bulan di antara Sya'ban dan Syawal. Disebut dengan Ramadan, ada yang mengatakan bahwasanya ia adalah awwalu tasmiyati syuhur, awal bulan, awal penamaan bulan. Sodafa anau kana fi siddati ramdha wal khar. Ini disebutkan karena panasnya karena sangat panasnya. Berkaitan dengan itu, panasnya di saat itu bulan tersebut, fasumiyah Ramadan, dikatakan Ramadan. Ada juga menyebutkan karena Ramadan ini bisa puasa Ramadan ini bisa mendinginkan panasnya dosa-dosa, atau memandikan panasnya dosa-dosa, karena dosa ini panas. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi
Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang penting bulan ini telah diketahui oleh kaum muslimin dan kita semuanya, dan juga telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, ya Al-Qur'anul Karim, yani syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Dan Allah tidak menyebutkan nama ini sebab bulan selain bulan ini. Kemudian puasa Ramadan telah kita ketahui ini adalah salah satu rukun di antara arkanil Islam, di antara rukun-rukun Islam yang Islam tidak sempurna kecuali dengannya. Kemudian di sana ada syarat-syarat untuk puasa Ramadan. Jadi di antaranya adalah ayyakuna musliman, orang tersebut muslim. Orang kafir tidak wajib puasa Ramadan. Yang kedua, orang yang ayyakuna balighun, muslim dan baligh. Baligh berarti ketika orang belum baligh maka belum wajib untuk puasa Ramadan. Tapi bukan berarti tidak dianjurkan, misalkan untuk pendidikan untuk anak-anak yang mulai dianjurkan ketika dia mampu dilatih untuk berpuasa. Yang berikutnya adalah berakal, tidak gila. Demikian juga mampu untuk melakukan puasa tersebut, dan juga tidak safar, mukim tidak safar, dan juga selamat dari hal-hal yang menghalanginya. Contoh wanita suci dari haid dan juga nifas. Apabila ia kecil maka belum wajib puasa. Bagaimana kita sebutkan tadi, jika dia tidak waras, gila, maka tidak wajib puasa. Demikian juga ketika orang kafir maka tidak wajib berpuasa. Jika dia ajiz, tidak mampu, maka dilihat. Jika tidak mampunya, itu bisa diharapkan suatu ketika ketidakmampuan itu akan hilang. Misalkan orang sakit, sakit yang tiba-tiba, yang dengan sakitnya dia tidak mampu berpuasa, maka ketika telah sehat maka dia berpuasa. Dia ketika sakit boleh tidak berpuasa, namun diganti dengan di hari yang lain ketika dia sudah sehat. Apabila lemahnya atau tidak mampunya dia berpuasa ini, yakni tidak bisa diharapkan hilang ketidakmampuan itu, misalkan seperti orang tua, orang sudah tua renta atau sakit yang menaun, maka dia tidak wajib berpuasa tapi harus mengganti dengan bayar fidyah. Kemudian dikatakan mukim ini maksudnya tidak safar. Kebalikannya ada musafir. Maka seorang musafir tidak wajib berpuasa, akan tetapi dia boleh berpuasa. Maka dilihat ketika safarnya tidak mempengaruhi dia dan masih untuk berpuasa, dia masih kuat berpuasa, maka mungkin berpuasa lebih afdal baginya. Kemudian kalau safarnya menjadikan dia lemah, dan kalau dia puasa ini tambah berbahaya, maka dia tidak berpuasa, namun diganti di saat ketika dia tidak safar. Kemudian tidak ada mawani, maksudnya ada tidak suci dari haid dan juga nifas.
Maka orang yang haid ya tentunya tidak boleh berpuasa. Hatta walaupun dia berpuasa kemudian sebelum terbenam matahari kemudian datang tamunya yaitu haidnya, maka ya puasanya tidak sah dan nanti harus mengganti di hari yang lain. Kemudian puasa Ramadan tentu mulainya ya ini sejak dilihat hilal ya, dengan ru'yatul hilal, dengan meru'yah atau melihat hilal. Qala Rasulullah SAW, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in huma 'alaikum fa'akmilu al-iddah salasin. Jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan jika kalian melihat hilal maka berhari rayalah. Dan jika ini tidak tampak tertutup awan, tertutup hilal itu tidak kelihatan oleh kalian, maka sempurnakan hitungan 30 hari. Nah ini secara global tentang puasa Ramadan. Kemudian mu'allif menyebutkan, dan di antara buah ini puasa Ramadan yaitu tarwidu nafsi ala tarkil mahbubat talaban li mardatillahi azza wa jalla, yaitu melatih jiwa untuk bisa meninggalkan hal-hal yang dia cintai. Karena menginginkan ridho Allah azza wa jalla. Dan ini kan bisa. Misalkan ketika orang berpuasa, gak boleh makan, gak boleh minum di siang harinya, padahal sebelumnya boleh makan dan boleh minum, dan dia bisa. Dan bahkan ketika dia puasa disuruh makan pun dia tidak mau, karena dia tahu ketika makan dia batal puasanya. Ini bisa. Maka ketika tidak berpuasa, ketika enggak sedang puasa atau di luar itu, maka ketika orang ada keinginan untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan, demi untuk mencari keridhaan Allah, maka hendaknya ini mestinya adalah bisa. Ya apa saja diharamkan oleh Allah dan juga Rasulnya dia tinggalkan. Entah itu riba, entah itu zina, minum khamr dan yang lainnya, kesyirikan dan yang lainnya. Dia bisa meninggalkan sesuatu yang disenangi oleh nafsu, tapi ini dilarang oleh Allah, dia tinggalkan. Demi apa? Mencari keridhaan Allah, mengharapkan pahala dari Allah dan takut akan azab Allah. Ini melatih jiwa untuk itu. Demikian juga puasa ini dalam rangka untuk menjadikan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini melatih untuk menundukkan hawa nafsu, yaitu untuk bisa meninggalkan hal-hal yang dicintai dan disenangi oleh nafsu ini, akan tetapi dilarang oleh Allah. Maka ini dilakukan dalam rangka tadi thalaban li mardatillah, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala mu'allif wa amma hajjul bait. Adapun yang kelima, adapun haji yaitu ke Baitullah al-Haram, yaitu ke Ka'bah, yaitu beribadah kepada Allah taala bi qasdil Baitil Haram. Ya, dengan menuju ini Baitullah al-Haram, yaitu Ka'bah, untuk menunaikan syiar-syiar haji. Dan tentunya bagi orang yang sudah mampu, untuk menunaikan haji, maka diperintahkan bersegera untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu menuju ke sana, mampu dalam artian punya harta dan juga fisiknya mampu ke sana, maka jangan ditunda-tunda. Maka kalau orang itu punya uang banyak gitu kan misalkan, maka kalau mampu dia bisa haji langsung,
Mengapa ikut antrian yang bertahun-tahun gitu kan? Jadi kalau dia mampu, dia mumpung masih hidup, punya uang misalkan 1 miliar misalkan. Nggak usah ikut daftar yang haji yang reguler yang lama. Kalau bisa mampu langsung sekarang daftar, mungkin tahun ini langsung berangkat, ya mungkin tentu ini lebih baik. Dan itu harus demikian. Kenapa? Karena ada kewajiban dengan syarat istitoah. Ketika mampu ya udah, mampu lakukan segera. Kemudian yang lebih penting ketika orang sudah mendaftar haji, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu tentunya. Setelah itu ilmunya bagaimana bisa menunaikan ibadah haji sesuai dengan sunnah, maka ini butuh ilmu. Maka ketika kita, dan sebuah ibadah apa saja ya, ketika kita melakukan ibadah, maka yang penting itu adalah ilmunya, bagaimana bisa menunaikan ibadah itu sesuai dengan sunnah. Rasulullah bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku yaitu manasik kalian. Apa saja? Termasuk diantaranya yang hari-hari kita lakukan, sholat, termasuk toharohnya, bagaimana tata cara wudhu Nabi, bagaimana berwudhu atau mandi jenabat, mandi besar sesuai dengan Nabi, sesuai dengan sunnah Nabi, bagaimana? Cari, tanya ketika kita tidak tahu. Habis itu sholat pun demikian. Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aytumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana sholat Nabi? Ini bertanya ketika kita tidak tahu kepada orang yang dianggap tahu sunnah-sunnah Nabi, tahu akan syariat. Tanya, kan cepat bertanya itu. Demikian juga zakat pun demikian. Dikira kayak saya punya harta sekian, jangan-jangan sudah kena zakat. Tanya pada orang, aku kan sudah kena zakat atau belum? Zakatnya berapa? Nah ini tanya. Mereka juga termasuk tadi puasa Ramadan. Kembali lagi dikaji dengan masalah itu supaya bisa menunaikan ibadah itu sesuai dengan sunnah. Dia bisa menyempurnakan sunnah-sunnahnya, adab-adabnya dia jalani. Rukun-rukunnya apa saja. Termasuk juga haji. Termasuk juga ibadah haji. Qala mu'allif wa min samaratihi, dan di antara buah ibadah haji adalah tarwidu nafsi ala badril majhud al-mal, melatih nafsu jiwa ini agar mau dan bisa membelanjakan, memberikan hartanya, karena tentu ibadah haji membutuhkan biaya, harta, dan demikian juga tenaga itu berupa badan, memberikan harta dan juga tenaga badan ini untuk dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu haji merupakan salah satu jenis jihad fi sabilillah taala. Kemudian kalau mu'allif menyebutkan kitab ini, buah-buah dari ibadah yang telah kami sebutkan di atas. Jadi untuk asas ini termasuk rukun Islam ini, dan apapun yang belum kami sebutkan ini akan menjadikan umat ini umat Islam yang suci dan bersih, yang dia beribadah kepada Allah dengan benar, dan dia akan bermuamalah dengan makhluk yang lainnya dengan adil dan juga dengan benar. Karena li'anna ma siwaha min syara'il islami yasluhu bisulahi hadil usus wa tasluhu akhwalul ummati bisulahi amri diniha wa yafutuha min sulahi akhwaliha biqadri ma fataha min sulahi umuri diniha. Karena syariat-syariat Islam yang lain ini akan bisa menjadi baik ketika 5 hal ini baik. Mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ini. Ketika ini baik, maka syariat Islam yang lainnya akan bisa menjadi baik. Dan keadaan umat ini akan menjadi baik, akan menjadi soleh umat ini jika urusan agamanya itu baik.
Ya kuncinya bagaimana umat ini bisa menjadi baik, ya memperbaiki keadaan umat. Dimulai dari kita, individu-individu ini, person-personnya. Maka dakwah kita ya ini, dakwah bagaimana masing-masing orang, setiap umat ini bisa memahami syariat masalah agamanya dengan baik, kemudian mengamalkan, mempraktikkan dalam kehidupannya. Ketika masing-masing orang ini sudah baik ya, agamanya diamalkan dalam kehidupannya, insya Allah semua akan baik, semua akan jadi baik. Dan mesti ini demikian. Maka yang penting ini ada tidak meningkatkan misalkan pendapatan, bagaimana pendapatannya supaya baik, supaya masyarakat baik, sejahtera. Akan tapi mengesampingkan urusan masalah agamanya, tetap akan rusak. Maka di sini ketika umat ini akan menjadi baik, maka kembalilah kepada agama, syariat Islam. Jadi keadaan umat akan menjadi baik bisolahi amri diniha, dengan bagusnya urusan agamanya. Dan tentu ini juga tersirat ya harus mencari ilmu, harus mengetahui, mempelajari masalah-masalah agamanya. Enggak cukup hanya sekedar Islam sudah aman, Muslim, agamanya apa Islam, tapi enggak paham tentang Islam, kurang paham tentang Islam. Orang Islam kadang sholat, kadang tidak misalkan. Orang Islam zakat saja kadang tidak menunaikan, atau malah kadang enggak puasa, dan semacam ini. Jadi ini sekali lagi, jadi syariat Islam ini yang lainnya ini akan menjadi baik dengan bagusnya atau baiknya, ya termasuk ya rukun Islam ini. Kemudian keadaan umat akan menjadi baik dengan baiknya urusan agamanya, dan ia akan kehilangan kemaslahatan sebesar hilang darinya kesolehan atau kemaslahatan urusan agamanya. Semakin banyak urusan agama ditinggal, maka semakin besar mafsadah atau madarat dan kerugian atau kesengsaraan yang menimpanya. Ingat, tidak ada sesuatu yang menimpa umat ini, menimpa kita, kecuali karena dosa-dosa kita. Maka ini menjadi motivasi. Ini motivasi untuk mempelajari agama ini, untuk terus belajar dan kemudian mengamalkannya, dan tidak terbatas dengan usia. Belajar agama sampai kapan? Jadi sampai mati. Bahkan kebutuhan manusia akan ilmu agama ini lebih besar daripada kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Orang makan dan minum mungkin sehari 3 kali gitu umumnya ya. Tapi orang membutuhkan ilmu, apalagi ilmu syar'i, ilmu agama ini, ada yang menyebutkan jadi sebanyak nafas yang dihembuskan. Maka di antara kaum salaf termasuk Ahmad ditanya, Imam, sampai kapan engkau belajar mencari ilmu, menurut ilmu ini, sampai ya minal, dari kecil hingga makbarah, sampai mati, dimasuk ke liang kubur. Nah ini motivasi bagi kita untuk senantiasa menambah ilmu, dan tidak hanya menambah dan mengumpulkan dan mencatat, akan tapi kemudian berikutnya adalah mengamalkannya, mengamalkan ilmu tersebut. Wa man arada istibana dzalika falyaqra qaulahu ta'ala walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun aw amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun.
Surah Al-A'raf ayat 96 hingga 99. Nah, bisa dilihat di situ yang bawa ini mushaf, ya surah Al-A'raf. Dan ayat ini sering kita dengar. Al-A'raf ayat 96 hingga 99. Allah Ta'ala berfirman di situ, walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk negeri, ya ini itu mau beriman, mereka itu beriman dan bertakwa, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama, niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan, barokah, pintu-pintu keberkahan dari langit dan juga dari dalam bumi. Dari langit dan juga dari dalam bumi. Maka ini menunjukkan apa? Kunci datangnya keberkahan kalau hidup kita kepingin berkah dan barokah, yaitu apa? Iman dan takwa. Penduduk negeri dalam skop besar negara, skop kecil mungkin kita tarik kecil, mungkin bisa provinsi atau mungkin kabupaten, kota, kecil lagi keluarga. Seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan, yakni apa? Untuk mereka barokah dari langit dan juga dari dalam bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan. Ini ayat Allah. Fa akhadnahum, karena mereka enggak beriman dan enggak bertakwa, fa akhadnahum, maka kami azab mereka. Kami siksa mereka bima kanu yaksibun, karena sebab perbuatan mereka. Karena sebab perbuatan mereka. Ini jelas. Saya menyebutkan berkaitan dengan ayat ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mendustakan para rasul, yang tidak beriman dengan para rasul, ini mereka diuji, yang diberi dengan dharra, kesengsaraan. Sebagai apa? Peringatan dan nasihat, dan juga bisarra, dan juga ada juga yang diberi kesenangan. Kadang orang kafir juga diberi kesenangan, tapi sebagai istidrojan. Jadi kalau melihat kalau ada orang kok nggak taat, kok kemudian dunianya dibuka, tambah sukses usahanya, maka ini istidroj. Ini hati-hati. Ini istidroj. Jadi fala manasu ma dzukiru bihi fatahna jadi tatkala fatahna ba kulli syai. Jadi Allah Ta'ala berfirman itu tatkala mereka itu tidak menghiraukan atau lupa terhadap peringatan-peringatan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, justru dibuka pintu segala sesuatu dunianya dibuka. Kemudian ketika mereka senang dengan itu, gembira dengan itu, tiba-tiba kemudian diazab oleh Allah, dan akhirnya mereka diam berputus asa. Jadi ini tentunya ukurannya, jangan melihat orang itu aja jarang ngaji, jarang ke masjid juga usahanya tambah lancar, kita tambah setiap hari sholat jamaah, setiap hari ke masjid, kok rezeki ya duniawinya kok gini-gini aja. Ada dulu sempat ada orang pernah menyampaikan kepada kita, saya itu kalau lagi gak sholat itu kurang rajin sah, sholatnya kurang rajin, ke masjid itu kurang sedikit, itu tambah dibuka sih usaha, kok tambah lancar. Begitu ibadah itu
dijaga bagus itu, kok tambah agak seret ya, agak sulit, rezekinya kok kurang lancar katanya. Ya saya bilang persis itu ada memang di dalam Al-Quran. Ketika orang itu tambah kurang perhatikan peringatan-peringatan itu, dibuka itu istidraj, penglulu istidraj itu. Jadi tatkala kurang taat kemudian dibuka dunianya, usahanya tambah sukses, tambah lancar. Tambah semakin lancar, semakin jarang ke masjid, semakin jarang ngaji. Tambah lancar lagi, tambah dibuka lagi usahanya mana-mana, maka ini istidraj, hati-hati. Maka beliau sebutkan sini, dan kalau Allah menyebutkan yani semacam itu keadaan orang-orang yang mendustakan Rasul, mendustakan ayat-ayat Allah, maka dzakara anna ahlul qura law amanu bi qulubihim imanan shadiqan sadaqatu al-a'malu wasta'malu taqwallah ta'ala zahiran wa batinan bi tarki jami'i ma haramallah la fataha alaihim barakatis sama'i wal ard. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya penduduk negeri, seandainya mereka itu beriman dengan hati mereka, dengan keimanan yang benar, yang dibenarkan, diwujudkan, dibuktikan dengan amalannya. Ingat, iman itu apa sih? Apa yang menggunjam dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan, itu iman. Jadi enggak hanya sekedar omongan-omongan atau perasaan saja. Kemudian dia bertakwa kepada Allah Ta'ala zahiran wa batinan. Bertakwa kepada Allah zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin. Demikian juga takwa. Dan definisi takwa ini banyak sekali ya. Ada yang menyebutkan takwa itu adalah yaitu hendaknya Allah itu ditaati dan tidak berlaku maksiat kepadanya. Jadi orang bertakwa kepada Allah itu senantiasa dia taat kepada Allah dan tidak berlaku maksiat. Senantiasa dia mengingat Allah, ingat akan Allah dan tidak lupa kepada Allah. Ingat Allah berarti menjaga ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian bersyukur kepada Allah dan tidak kufur. Ini takwa kepada Allah, ada tiga ini. Ini ada yang menyebutkan takwa tadi, taat kepada Allah, tidak berlaku maksiat, ingat kepada Allah, tidak lupa, demikian juga bersyukur, tidak kufur. Ada juga yang mendefinisikan takwa kepada Allah itu adalah engkau melakukan perintah-perintah Allah atas nur, ilmu dari Allah, nur, cahaya dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dan engkau tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah berdasarkan nur, ilmu dari Allah, dan juga engkau takut akan azab Allah, maka ini takwa. Ada juga mendefinisikan takwa adalah engkau berjalan di jalan yang penuh duri. Apa yang kamu lakukan, berhati-hati supaya enggak kena duri. Ini maksudnya tanpa alas kaki, jangan berpikir pakai sepatu. Tidak. Orang berjalan di atas jalan yang penuh duri, apa yang dilakukan berhati-hati, itulah takwa. Intinya dia melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Ini ketakwaan. Ini ketakwaan. Kemudian ya, dia takwa, dihiasi dirinya dengan ketakwaan zahiran wa batinan, dengan meninggalkan semua apa yang diharamkan oleh Allah. Niscaya Allah akan bukakan untuk mereka barokah, berkah, keberkahan dari langit dan juga dari dalam bumi. Allah menurunkan hujan, hujan yang membawa berkah dan menumbuhkan tumbuhan yang dengannya mereka bisa hidup. Demikian juga binatang ternak mereka. Dan ini banyak sekali dalil dalam Al-Quran tentang ketakwaan memang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini
apalagi yang kehidupan dalam artian maisah, mencari maisah itu bukan gaji bulanan yang rutin. Kalau gaji bulanan yang rutin mikirnya mungkin kerja keras dengan nggak keras gajinya tetap sebulan segini, ya kan? Tapi kan rezeki itu pertama tidak hanya uang, itu rezeki. Rezeki tidak hanya uang. Kemudian juga ketika itu memang tidak semacam itu, misalkan jualan atau yang lainnya, min haitsu la yahtasib ini mesti ada. Bahkan walaupun orang mendapat misalkan juga gaji dan semisalnya, bisa saja dia diberi rezeki diberi kesehatan, kemudian sehingga tidak ada pengeluaran yang lebih besar, ya kan? Ini banyak. Jadi yang jelas kita yakini Allah akan memberikan rezeki kepada orang bertakwa ini dari arah yang enggak disangka-sangka. Dari arah yang enggak disangka-sangka. Maka ketika orang usaha, kerja, jangan melupakan iman dan takwa. Jangan menghalalkan segala cara, tidak. Karena rezeki manusia telah ditulis dan tidak akan tertukar. Tidak mungkin rezekinya ini diberikan ini, tidak mungkin. Dan tidaklah manusia itu mati kecuali telah disempurnakan rezekinya untuknya, yang telah dituliskan untuknya. Maka kita diperintahkan juga di dalam mencari rezeki itu dengan cara yang halal, yang baik. Usaha yang pas-pasan, bekerja yang wajar-wajar saja, tidak menghambat rezeki yang telah dituliskan untuknya. Semangat yang tinggi juga tidak menambah rezeki yang telah memang ditetapkan untuknya. Jadi ini kembali ayat ini memberikan pelajaran apa? Keimanan dan ketakwaan kunci semuanya. Kunci keberkahan, kunci kebaikan. Dimulai dari rumah kita. Jadikan keluarga kita itu iman dan takwanya ada. Demikian juga ketika masing-masing rumah, bayangkan ketika masing-masing orang, masing-masing keluarga sudah menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, maka satu RT misalkan semua begitu, masya Allah, sangat mungkin akan turun keberkahan di situ. Ditingkatkan lagi satu kampung, demikian juga satu kecamatan misalkan, kemudian satu kota dan seterusnya, hingga satu negeri. Maka dikatakan walau anna ahlal qura penduduk negeri itu amanu wa taqwa, beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka ini keberkahan dari langit dan juga dari dalam bumi. Ini menunjukkan, menyadarkan kita bahwasanya keimanan dan ketakwaan ini suatu hal yang sangat penting, yang pokok, yang harus kita upayakan. Maka jangan sampai hanya berhitungan mengejar materi kerja ini lalai ibadahnya, menghalalkan segala cara karena ada target yang diinginkan. Akan tapi senantiasa ini dijaga keimanan dan ketakwaannya. Akan tetapi walakinnahum lam yu'minu wa yattaqu, akan tetapi mereka tidak beriman dan tidak bertakwa. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka, kami binasakan mereka bima kanu yaksibun, karena sebab perbuatan mereka, karena sebab perbuatan mereka. Jadi bil uqubat wal balaya wa nas'il barakat wa kasatil afat wa hiya ba'du jazai a'malihim. Yaitu diberikan hukuman-hukuman dengan bala, diangkatnya barokah, dihilangkannya keberkahan, banyaknya afat, termasuk musibah dan yang lainnya. Hal itu sebagai ba'du jazai amalihim, sebagian itu masian, itu sebagian balasan dari perbuatan mereka. Wa ila falau akhiduhum atau akhadahum bi jami'i ma kasabu ma taraka alaihi min dabba. Kalau tidak demikian, seandainya Allah itu mengadab mereka karena sebab semua perbuatan mereka, perbuatan jelek mereka, niscaya tidak akan tersisa di bumi ini makhluk satupun. Jadi masih kadang manusia itu diberi peringatan, nggak langsung binasa langsung habis, enggak. Supaya ada kesempatan bertaubat. Kalau ingat, maka di antara tujuannya itu
Jadi Allah menimpakan azab yang kecil sebelum azab yang besar. Sebelum azab yang besar di neraka, azab yang kecil dengan musibah-musibah itu. Maka ketika ada semacam itu, ini peringatan bagi kita. Maka termasuk adab itu, anggap saja apa yang menimpa kita, diri kita ini adalah mungkin karena dosa dan kelalaian kita. Kenapa ini? Maka muhasabah. Dosa apa? Oh, jangan-jangan ini kurang benar, ini kurang bagus, iman kita kurang. Muhasabah. Kalau sudah beriman dan bertakwa, kalau masih ada ujian, barangkali itu akan menjadi rif'ah, akan mengangkat derajat, mengangkat derajatnya. Karena semakin tinggi keimanan seorang, akan semakin besar ujiannya. Dan demikian. Jadi yang pertama dirasa untuk peringatan agar kita kembali kepada ajaran, kembali kepada ajaran Allah, syariat Allah, agama Allah. Ini. Allah Ta'ala juga berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan karena sebab ulah manusia, karena sebab perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum, agar Allah menimpakan kepada mereka, agar mereka merasakan sebagian ba'dal ladzi amilu, sebagian akibat dari apa yang telah mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, ini hikmahnya, agar mereka mau kembali. Agar mereka mau kembali. Kembali kemana? Kembali kepada ajaran yang benar, kembali kepada Allah. Ini masih kesempatan, diberi kesempatan, masih bersyukur. Maka terkadang manusia secara dohir, bisa jadi secara dohir, ketika adab itu masih dohir, usahanya gagal, ada mendapat ini, mendapat itu, tanaman waktu panen berikut tinggal panennya hangus, misalkan kena banjir dan yang lainnya misalkan. Maka ketika orang itu kemudian mau muhasabah, ternyata ada sesuatu yang sangat penting dari itu. Itu apa? Masalah akidahnya misalkan. Sebelumnya melakukan kesirikan, kemudian dia sadar, jangan-jangan ini yang menyebabkan ini saya tertimpa demikian. Kemudian dia tinggalkan, betul-betul dia kembali lebih baik agama dan imannya. Maka orang ini zahirnya yang sebenarnya kena musibah, tetapi di balik itu ada sesuatu yang lebih penting dan sangat berharga baginya, apa? Iman dan takwanya. Kembali kepada keimanan, bahkan bisa jadi lebih baik agama dan imannya. Dunianya mungkin dia nggak dapat, tapi dunia kan bisa dicari atau nanti bisa diberikan kembali. Tapi imannya ini yang membawa keselamatan dunia dan akhiratnya, apa? Iman dan amal soleh, ketakwaannya. Dia dengan diberikan peringatan semacam itu, dan dia bisa kembali lagi, walaupun dohirnya mungkin dunianya ini berkurang, tetapi imannya, ketakwaannya menjadi kembali dan sadar, kembali kepada Allah. Ini kadang nilainya jauh lebih tinggi, ini lebih besar. Maka dia setelahnya tadi, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Jadi apakah penduduk negeri ahlul qura, penduduk negeri itu merasa aman? Penduduk negeri yang mukadzibah, orang yang mendustakan. Apakah penduduk negeri, orang-orang yang kafir, orang-orang yang enggak beriman, orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu merasa aman dari datangnya azab kami, yaitu bayatan, di saat waktu malam, wahum naimun, ketika mereka sedang tidur, tiba-tiba ada banjir, tiba-tiba ada ini, ada itu. Nah, yaitu ketika mereka ghaflah, lalai, ketika mereka sedang roha, senang-senang dan istirahat. Awa amin ahlul qura ayatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang
pada pagi hari waktu duha ketika mereka sedang bermain-main. Yaitu maksudnya ayu syai'in minhum min dalik atau aminu min dalik. Apa sih yang menjadikan mereka merasa aman dari azab itu? Padahal mereka telah melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan azab, yaitu maksiat, tidak iman, kekufuran. Mereka telah melakukan dosa-dosa besar yang menyebabkan, sangat mungkin akan menyebabkan datangnya azab dan siksa. Mengapa mereka kok merasa aman? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Yani apakah mereka merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga, yaitu di mana Allah yang memberikan istidros tadi kepada mereka, sehingga mereka sangat mungkin tiba-tiba akan datang pada mereka, ini apa, siksaan dan azab Allah yang tidak diduga-duga sebelumnya. Allah memberikan tangguh kepada mereka, dalam artian ketika mereka berbuat dosa tidak langsung disiksa, tidak langsung diazab, justru semacam tadi kadang-kadang dibuka dunianya. Maka fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Fa inna man amina min azabillah, sesungguhnya orang yang merasa aman dari azab Allah, fa huwa lam yusaddiq bil jazai al a'mal, maka ia tidak membenarkan, tidak percaya dengan adanya balasan atas amal-amal perbuatan, dan tidak beriman dengan para rasul dengan sebenar-benarnya. Maka ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, yaitu takhwif, menjadikan orang itu takut, menjadikan orang itu supaya takut, dan bahwasanya wajib seorang hamba ini tidak merasa aman dari azab Allah dan siksa Allah. Akan tetapi senantiasa seorang hamba itu merasa takut dan khawatir, yakni akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai zat yang membolak-balik hati, sabit qalbi, kokohkan, kuatkan hatiku berada di atas agamamu, dan terus beramal dan berusaha. Dia berupaya untuk melakukan setiap amal kebaikan yang bisa dilakukan, lakukan, yang bisa menyelamatkan dia dari malapetaka. Demikian juga terjadi ketika fitnah dan yang lainnya. Maka seorang muslim, seorang mukmin itu dia beramal dengan sebaik-baiknya, berupaya ikhlas dan beramal, berupaya melakukan amalan sesuai dengan sunnah. Kemudian hati senantiasa masih berharap agar Allah menerima amalannya, dan takut kalau Allah tidak menerima dan mengazabnya. Ini seorang muslim. Adapun orang munafik dan orang kafir, dia jelas-jelas melakukan maksiat dan dosa, tidak beriman dan bertakwa, tapi merasa aman dari siksa Allah. Ini orang-orang kafir, dan itulah orang-orang yang merugi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita, menolong kita untuk bisa melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Banyak kita berdoa itu, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.